Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu rumah yang berada di tengah-tengah pesawahan. Rumahnya itu lumayan cukup jauh dari pemukiman warga. Dan juga di sini itu tinggal satu pasangan suami istri di tengah-tengah pesawahan, dan mitosnya di sini tuh ada kuburan atau makam yang sering pindah-pindah, itu namanya kuburan gaib. Banyak juga kera yang berdatangan ke sini mencari makanan karena habitatnya di pegunungan sana tuh teman-teman. Di belakang saya ini area hutan, ada pegunungan, menjadi hutan gundul, banyak ditebang pepohonannya sehingga kera-keranya turun ke sini sehingga sering mendatangi rumah keluarga tersebut. Seperti apa kisahnya? Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, digampangkan urusan milik rezekinya, dan juga yang masih sakit semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, yang masih jomblo semoga jodohnya cepat didekatkan, yang sudah menikah atau sudah ketemu dengan jodohnya, yang belum mempunyai keturunan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang soleh solehah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian sama seperti menyayangi istrinya terdahulu, atau jodohnya sampai akhir hayatnya. Dan untuk kalian para janda yang sudah mempunyai anak, semoga calon suami kalian, calon imam kalian bisa menyayangi anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri, tidak dianaktirikan. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Yang belum punya rumah semoga di tahun 2022 ini kita bisa membeli rumah, membuat rumah seala kadarnya, rumah sederhana untuk membina rumah tangga kita bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk kita simak kisah satu keluarga atau pasangan suami istri yang sudah tua tinggal di tengah sawah, dan banyak kejadian mistis atau mitosnya tersebut yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Nah, inilah halaman sekitaran rumah ibu dan bapak yang tinggal 10 tahun di tengah sawah tersebut, teman-teman. Rumahnya berada di atas sana tuh, di belakang perbukitan ini nih, yang terhalang oleh pohon kelapa. Tapi kalau kita misalkan naik ke atas, nanti bakal kelihatan dari atas rumahnya. Dan untuk akses jalannya sendiri memasuki rumah ibu dan bapak tersebut tidak bisa akses kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ya gimana, roda 2 aja nggak bisa masuk apalagi roda 4 ya teman-teman. Jadi untuk perjalanan seperti ini kita berjalan. Yang saya injek ini bukan jalan sih sebenarnya, ini adalah galang sawah teman-teman. Nah kelihatan kan sama teman-teman jalannya kecil, dan ini apa ya, ini menanjak tapi kayak bekas longsoran kayak gitu ya. Tiap hari ibu dan bapak harus melewati jalan seperti ini. Bayang nggak sama teman-teman? Oke, butuh perjuangan banget ya untuk menuju rumah di tengah sawah ini ya teman-teman. Nah itu ada para petani yang sedang apa ya, mencari rumput mungkin untuk pakan ternaknya. Jalannya kecil-kecil semua. Ini galang sawah. Beliau pasangan suami istri tersebut sudah tinggal kurang lebih selama 10 tahun. Itu informasi yang saya dapatkan, tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya nanti kita ngobrol sama pemilik rumahnya ya teman-teman. Saya harus benar-benar bisa mengatur napas ketika berjalan di sini, karena ya kelihatan kan sama teman-teman jalannya juga seperti ini. Oke.
Bismillah. Oke, Bu. Nah, ini merupakan aliran listrik ke rumah ibu dan bapak tersebut. Lumayan cukup jauh juga nih, kabelnya juga membutuhkan beberapa puluh meter ya. Ambil listrik dari pemukiman warga. Oke. Bismillah. Semoga pas saya datang ke sana, ibu dan bapaknya tidak pergi kemana-mana, ada di rumah ya, tidak sedang panen atau tidak sedang mencari rumput. Nah, itu rumahnya teman-teman, sudah kelihatan rumah pasangan ibu dan bapak yang sudah kurang lebih 10 tahun tinggal di sini. Untuk alamatnya sendiri, ini berada di Desa Sukadana, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Dan itu terdengar suara anjing yang menggonggong. Itu anjing untuk mengusir para kera yang suka datang ke rumah tersebut. Karena di sini banyak banget kera yang datang ke sini. Nggak tahu kera gaib atau kera apa ya. Nantilah kita bertanya. Tuh, alhamdulillah ibunya sedang ada di rumah ya teman-teman. Jadi kita nanti bisa ngobrol. Saya harus benar-benar mengatur napas nih, karena tahu sendiri kan kalau saya berjalan ke area perbukitan kayak gini suka ngos-ngosan, tidak bisa ngatur napas saya. Tapi alhamdulillah, jadi tidak terlalu ini ya, walaupun perjalanan nanjak kayak gini, naik galang sawah seperti ini, jadi kita terus menghirup udara segar dari pepohonan yang hidup di sekitaran sini. Nah, ini area pesawahannya sangat hijau banget, jauh sejauh mata memandang ke belakang sana itu masih area pesawahan yang sangat luas. Dan di sana terdapat satu buah bangunan atau bangunan rumah ya, bengkel motor, itu bengkel motor dan juga tempat pengrajin batu bata merah teman-teman. Jadi ibu dan bapak itu ngambil listriknya itu dari bengkel motor tersebut tuh, yang berada di bawah sana, yang berada di persis di pinggir jalan. Oke teman-teman, kita berjalan lagi menuju lokasi rumah tersebut. Akses jalannya kecil kayak gini, jadi galang sawah ini bukan jalan sih, galang sawah. Kebayangkan kalau misalkan sawahnya belum dibikin galang atau dibikin apa ya, dibuat galang seperti ini. Biasanya kan kalau dibuat galang kayak gini tuh sawah yang mau ditanami. Dan sekarang mau panen, kalau musim panen mungkin rata lagi nih. Akses jalan ibu dan bapak lewat mana ya? Nah, ini di depan saya ini ada aliran air solokan ya, tapi airnya jernih lah, jernih banget nih. Dan di sini tuh banyak banget belut itu kategorinya hewan apa ya, ikan atau apa ya? Tahu kan belut yang berada di sawah-sawah? Kalau di sawah-sawah itu banyak banget belut, tutut dan juga keong teman-teman. Dan di sana terdapat gubuk atau saung peristirahatan para petani, dan rumahnya itu cuman hanya satu di sini, hanya ada satu rumah nih, yang ini doang yang akan kita tuju. Kita akan ngobrol gimana bisa suka maupun dukanya tinggal di tengah-tengah pesawahan yang cukup lumayan jauh dari area pemukiman warga ya. Kelihatan kan cuman hanya ada bengkel motor aja yang di bawah. Itu juga bengkel motor mungkin kalau misalkan sudah malam hari pulang. Nah, kalau dari sini agak lumayan ya, maksudnya
agak mendingan, jalannya udah ditertata kayak anak tangga kayak gitu tuh. Mungkin ini dibuat sama si bapaknya. Dan untuk jembatannya sendiri ini terbuat dari bambu ya teman-teman. 4 bambu dibuat jembatan untuk akses jalan. Nah, suara anjing menggonggong jelas banget dari belakang sana, karena di belakang sanalah terdapat banyak kera-kera tersebut. Hampir saya sejatuh. Assalamualaikum Ibu. Nah, alhamdulillah ibunya ada, dan kebetulan saya datang ke sini tidak sendirian ya teman-teman. Nah, ikon dari perkampungan itu ada yang namanya jobong kayak gini nih. Kalau di daerah saya disebutnya jobong, WC yang berada di luar tersebut. Saya datang ke sini ditemani konten kreator asal Jati 7, yaitu Kang WK Jurnal. Gimana kabarnya Kang, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana perjalanannya naik ke atas ke sini? Lumayan. Pegal. Biasa mapai galang. Oh, enggak jatuh tapi Alhamdulillah. aman ya. Aman, Nah, Kang aman, WK aman. udah duluan bikin konten ya teman-teman. Jadi kalian yang penasaran tonton videonya di channel YouTube WK Jurnal. Assalamualaikum Ibu. Ibu, saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Bu? Iya, boleh. Oke. Bu, tapi tahan napas dulu, Bu ya. Agak lumayan juga perjalanannya, lumayan jauh. Hah? Nah, Ibu, saya bicara sama Ibu siapa ini? Ibu cocok. Ibu Coco. Ibu tinggal di sini udah berapa lama sih, Bu? Udah 10 tahun Udah hampir 10 tahun. Tinggal di sini sama siapa aja sih, Bu? sama bapak. Sama Bapak cuma berdua. Iya, Kalau anak Ibu di mana? di Ranca Bolang. Di Ranca Bolang. Berarti di perkampungan ya, Bu ya? Punya anak berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Dua. Coba. Perempuan semua atau laki-laki? Laki 1, perempuan 1. Berarti satu jodoh ya, Bu ya? Iya. Sejodoh. Jadi punya anak laki 1, perempuan 1. Semuanya berarti udah pada nikah, Bu ya? Udah berkeluarga juga ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu nih, saya mau bertanya nih, jauh-jauh nih dari Bantarujek. Sebenarnya Bantarujek ke Malusma deket ya, Bu ya? Iya. Caket ya, jadi istilah Sunda mah. Apa itu? Nah, Ibu, tadi ada kendala sedikit teman-teman. Nah, saya mau bertanya nih, Bu, masalah kisah suka maupun duka selama Ibu tinggal di sini, Bu nih. Kisahnya, sedihnya kayak gimana, perasaan Ibu tertinggal di area pesawahan yang cukup lumayan jauh dari tetangga tuh, Bu. Iya. Apa biasa-biasa aja? Misalkan nih, maaf ya, Bu ya, kalau misalkan kan kalau orang kota pengen orang kota itu tinggal di pemukiman warga yang dekat penduduk karena alasan orang kota takut. Ibu malah milih menyendiri. Apakah Ibu merasa takut tinggal di sini gitu? Enggak takut. Biasa-biasa aja, Bu ya. Enggak ada apa-apa dah. Nah, ini, Bu, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat yang di bawah tuh, Bu, di pemukiman, katanya di sini tuh ada kuburan yang pindah-pindah. Itu maksudnya gimana sih, Bu? Zaman dulu kali. Oh, zaman dulu gimana sih, Bu? Iya. Bisa diceritain, Bu? Zaman dulu, tapi itu mah gaib kali. Oh, gaib. Iya. Ibu nggak apa-apa, bilangnya bahasa Sunda aja nggak apa-apa kok. Mohon. Eta mah dah mun kapungkur cenah aya. Mohon. Mun sok aya kitu aya kuburan sok aya kawenehan gitu. Sok aya kuburan sok pun pindah gitu. Maksudnya pindah-pindah ke Mas, Ibu? Awalnya ti dieu pindah ke mana gitu, gaib nah. Pindah tadi nama mun tadina di dieu teh jadi sok heug pindah di mana gitu. Sok kepenak di kubatur gitu. Oh, itu makam siapa sih, Bu? Makam tahu nggak, Bu, nama makamnya? Makam itu na pasirna. Pasir Dagul. Oh, makam Pasir Dagul. Nah, teman-teman, kata Ibu Coco katanya di sini tuh emang benar ada makam yang suka atau kuburan yang suka pindah-pindah. Kalau bila mana makamnya ada di sini ditemuin sama Ibu Coco misalkan.
terus pindah lagi kemana ditemuin lagi sama orang lain, mungkin sama si bapak atau anak ibu ya Bu ya, Iya. seperti itu. Jadi makamnya sering berpindah-pindah, itu mungkin hal-hal gaib atau hal-hal mistis ya Bu. Itu kejadiannya juga zaman dulu ya Bu ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman milenial kayak gini mungkin Zaman dulu. tidak ada ya Bu ya. Tidak ada. Nah ini Bu, tadi juga informasinya di sini tuh banyak kera yang datang ke sini, banyak kera monyet. Maksudnya itu gimana sih Bu? Nggak apa-apa Bu, bilangnya bahasa Sunda aja Bu. Eta mah ngenyeng jadi umur mana nanti teh seueur Mm-mm. monyet Mohon. ditebang cenah pagunungan anak jadi mawur kemana-mana Oh sering datang ke dia Bu? sekali-kali. Kali-kali itu upami monyet ka dia teh ngagangguna kumaha we sih Bu? Ngagangguna nyandak tuangan atau kumaha? Itu ngerebutan tangkal sampe. Tangkal sampe. Ai ka bumi mah teu pernah ngaganggu aya gangguan naon. Tuh, da aya anjing sieun. Oh, jadi tadi suara anjing yang menggonggong itu Nuhun. untuk usir monyet ya Bu ya. Nuhun. Nah teman-teman, kata Ibu Coco juga kesini sering datang kera, nggak tahu keranya itu dari daerah Mananti karena hutan atau gunung pegunungan Mananti yang di belakang sana itu ya, di belakang sana Bu ya. Iya. Itu banyak ditebang pohon-pohonnya ditebang jadi menjadi hutan gundul mungkin atau gimana. Jadi para kera tersebut, para monyet tersebut kehilangan habitatnya. Jadi susah mencari makanan, turunlah ke sini ke daerah Sukadana Bu ya ini ya. Ke daerah Sukadana yang masih banyak makanan seperti tanaman singkong, padi, ubi, terus kelapa dan juga yang lainnya Bu ya. Jadi tapi warga di sini itu ada anjing ya Bu ya, anjing yang menjaga supaya monyet tidak datang lagi ke sini karena kalau sama anjing monyetnya takut ya Bu ya. Iya. Keseharian Ibu berarti di sini apa Bu? Bertani, berternak atau apa Bu? Mun gaduh domba, tulu ieu wae ke nyawa. Oh gitu. Jadi di sini tuh Ibu tinggal di sini tuh selama 10 tahun itu beternak, punya domba ya Bu ya, punya domba, terus menggarap sawah. Itu sawah milik Ibu atau sawah siapa sih Bu? Nu anu putra ngurus nu putra sareng anu batur nengah. Jadi istilahnya menggarap sawah orang lain, terus Ibu nanti dikasih imbalannya, panennya bagi dua atau bagi hasil ya Bu ya. Nuhun. Seperti itu. Berdua. Nah untuk dombanya sendiri, domba milik Ibu sendiri atau Anu pun anak oh yang punya anak. Jadi istilahnya nengah lagi ya Bu ya. nengah. Oke. Kalau bapaknya sekarang lagi di mana sih Bu? Itu di ieu ke ieu tah saderek teh nu ngingu domba di dieu teh ngadamel bumi. Nu juga pembantu. Oh gitu. Nah Ibu, Ibu di sini kan udah 10 tahun. Tadinya Ibu tinggal di mana sih Bu? Di Kalapa 2. Di Kalapa 2. Tadinya di pemukiman warga padat penduduk ya Bu ya. Nah sekarang alasannya kenapa sih hoyong pindah ka dieu teh Ibu? Pantanahna sakit di Kuputra. Oh jadi rumah yang di sana ditempati sama anak Ibu, dibangun rumah. Jadi sehingga Ibu memilih tinggal di sini di sawah. Jadi kalau misalkan udah tua, udah sepuh ya Bu ya, biasanya pengen fokus ibadah, tidak terganggu, tidak bising suara Bu ya. Karena kalau di perkampungan wah ramai mungkin cucu atau apa, wah mengganggu aktivitas ibadah Ibu ya. Nah Ibu kalau cucu-cucunya sering datang ke sini Bu? Sering, sekali-kali upami pare gitu sekolah. Oh kalau lagi libur sekolah suka datang ke sini. Tapi kan Tapi itu libur ke osok. tapi kan akses jalannya gimana sih Bu? Akses jalannya kan itu jalan setapak, mapai galang sawah tuh Bu. Jangan salah itu kan itu. Mapai tetap mapai jalan sawah Bu. Dan sawah. Ya. Tapi pangitan tos tar biasa ya Bu nya. Terus biasa. Abi mah tadi hampir tiguling, paur ninggala. Aduh, mun atuh da nya. Terus biasa ieu mah putu mah da norolong we nu dua teh. Nah Ibu, ini kan yang namanya manusia tidak selamanya sehat, pasti akan ada yang ngalami sakit. Mungkin selama 10 tahun Ibu di sini pernah ngalami sakit nih Bu. Kalau misalkan Ibu misalkan tengah malam kedatangan penyakit, sakit parah atau gimana, itu kan untuk bawanya sendiri gimana sih Bu itu? Mun kan ceket teh nelpon ka anak. Oh, jadi nelpon sama anak. Mama upami tos dipunut kun agung di ala kun kawasa mah upami pondok umur, mama ali ngarusiakeun batur kitu ke jauh ka lemur bade palai di dieu we. Oh. Nah, ide gelalega ada batur gitu makam sore ditu. Oh, makam di belakang teh aya makam Bu. Teman-teman, jadi si Ibu kalau misalkan ceritanya nih, kalau misalkan sakit parah atau sakit, jadi telepon anak yang dekat. Jadi anaknya langsung datang ke sini membawa ke rumah sakit atau ke dokter ya Bu ya. Dan juga tadi cerita Ibu kalau Ibu istilahnya di punut ku Manang Maha Kawasa teh
kita udah mendekati ajal kita. Kayak yang namanya manusia pasti bakal mengalami yang namanya maut, itu sudah kepastian, itu sudah apa ya istilahnya, sudah bakalan pasti itu ajal itu akan menjemput kita ya Bu ya. Itu sudah pasti. Karena kenapa? Kita ini sekarang lagi giliran nunggu antrian pulang ke rahmatullah, pulang ke pangkuan yang maha kuasa. Dan ibu pengen tidak ingin menyusahkan orang lain, ibu juga pengen dimakamkan di sini ya Bu ya. Iya. Tidak mau di Dekat. biar deket ya Bu ya. Biar bisa ziarah juga ya Bu ya. Batur ge seueur da. Kita 2 gunung itu sagunuk makam. Ada dua, dari sini jauh Bu ke makam Bu? Caket eta kebon eta. Kebon ieu. Oh, ya udahlah. Nanti kita teman-teman berjalan ke sana ya, sambil lihat situasi kondisi. Nah, Ibu nih ada sedikit rezeki dari saya Bu ya. Semoga bermanfaat. Jangan dilihat isinya Bu ya. Lihat dari keriduan sayanya, semoga Tur nuhun atuh. bisa bermanfaat buat Ibu, dan saya juga minta doanya Bu ya supaya mendapatkan kelancaran, digampangkan segala urusan saya, digampangkan milik rezeki saya Bu ya. Ngadoakeun pisan. Amin. Abdi ka anya. Amin amin. Nuhun atuh ieu ditampi. Amin. Ibu mudah-mudahan eta manfaat kanggo Ibu ya Bu ya. Eta teu sabarasi Bu mung sakedik. Atur nuhun pisan abi tos dicanda ka dieu, tos dipersilahkan ku Ibu ngambil gambar, ngambil video. Ibu abi bade nuhunkeun widi bade keliling hoyong ningal kandang domba sareng ka makam sori Bu teh. Kapal hi mana Bu? Kapal hi dieu. Bade ningali heula domba. Mangga. Nah, Ibu jadi di sini sambil berternak, kita diajak sama Ibu keliling melihat kondisi ternak Ibu ya, domba Ibu. Iya. Bau. Nggak apa-apa Bu. Ini punya berapa sih Bu? Wah, dombanya tuh. Ini 5. 6 sama anak mah. 6. Ini dari mana Bu? Beli dari mana Bu? Ini Bu. Anu putra teh. Baru beli atau anaknya Bu? Tos lami. Udah berapa lama di sini Bu? Iya, domba anak. Hah? Terus lami tos aya 3 tahunna. Oh, enggak, teman-teman, saya kaget melihat domba ini karena saya dulu pernah punya domba dan dijual. Ini pas datang ke sini kok selewetan kayak domba saya, mungkin dijual sama Ibu atau gimana ya, ternyata Ibu belinya ini udah lama ya Bu ya? Udah. Kalau saya mah baru setahun ke belakang sih dijualnya juga. Udah lama. Nah, ini kondisi dombanya, teman-teman. Jadi kandangnya cuma segini Bu, segini. Itu ada yang kecil satu di mana itu Bu? Itu kali itu. Oh, yaudah nggak usah ke sana Bu. Itu jalu dipisah. Danten. Anakan. Oh. Sok ditubruk tuh dah. Oh gitu Bu. Kalau makam tuh di mana sih Bu? Itu paling di tuker kali jalan. Bade kali itu. Nah, ini adalah kondisi dapur Ibu Coco. Jadi dapurnya itu mengingatkan kita ke zaman dahulu ya teman-teman. Masih terbuat dari tungku. Tuh untuk nanak nasinya juga di sini tidak ada yang namanya istilahnya magicom. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, di bawahnya itu adalah sambil ternak ayam. Jadi kalau misalkan subuh suara ayam berkokok itu, wah, sambil dengar juga suara domba ya. Oke, yuk kita lanjut ke belakang. Nah, ini kondisi kamar mandinya Ibu Coco seperti ini teman-teman. Jauh Bu dari sini Bu? Oh, mohon. Coba dicek. Kita berjalan menuju makam. Oh, berarti Ibu Coco ini selain tinggal di area pesawahan, tinggal juga di area pemakaman ya Bu ya? Dekat, maksudnya dekat pemakaman ya Bu ya? Oh, jauh Bu. Oh, ya udah dari sini aja Bu lah dilihat ya. Yang posisi makamnya itu di mana sih Bu? Udah di sini aja Bu dari lihatnya. Biar nggak jauh-jauh amat. Pali dia tuh, main katingan. Terus dia mah katingan enggak? Di dia Bu. Ah, udah tos di dia. Eta. Mana Bu? Pada ka itu nya ka ieu ke halangan ku eta. Oh, Entah eta. itu berarti di depan sini itu merupakan area pemakaman ya Bu ya. Ini di sini terdapat berapa makam sih Bu?
Banyak, Banyak, ada 20 mah ada. 20 makam berarti ya. Hmm. Nah, di sana itu ada makam lagi, Bu. Ada. Itu makam lagi, berarti ada 2 tempat pemakaman umum ya, Bu ya, Iya. di belakang rumah Ibu. Kalau makam yang udah pindah ini dari makam sini atau makam sini? Jauh sono. Oh, jauh lagi, beda Jauh. lokasi lagi, Bu ya. Iya. Oke. Ibu, ayo dah yuk, nggak apa-apa lah, balik lagi aja, Bu. Karena jauh kejauhan. Nah, itu ada Pak petani yang habis ngambil rumput ya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kan saya sudah berjalan nih sama Ibu Cocoh ke area pemakaman. Bu, boleh Ibu duluan, nggak apa-apa. Ibu Cocoh sangat baik hati banget mengantar saya ke lokasi-lokasi yang tinggal di sekitaran beliau. Jadi jarak ke pemakaman umum dari rumah Ibu Cocoh itu hanya sekitar 5 meter atau 10 meter, teman-teman. Jadi dekat banget, berada persis di belakang rumah Ibu Cocoh. Nah, tadi saya kan ngasih sedikit rezeki ke Ibu Cocoh. Sekarang saya masukin frame, masukin video, tapi masih disembunyikan lah di dalam amplop, karena saya ngasihnya juga nggak seberapa ya, teman-teman. Karena banyak banget yang komentar kalau misalkan saya disuruh berkunjung, padahal saya udah berulang kali jelasin. Setiap saya berkunjung ke salah satu tempat atau ke perkampungan tersebut, itu saya selalu ngasih seberapa lah, sedikit dari rezeki saya, menyisihkan rezeki saya buat penghuni rumah tersebut. Tapi tetap aja banyak yang komentar, disangkanya saya nggak ngasih, padahal saya ngasihnya suka setelah video. Jadi di video kali ini saya masukkan ke frame. Gimana tanggapannya? Apakah akan ada yang anggap pria atau gimana? Ya, nama juga netizen lah. Saya ngasih tidak dimasukin video, dibilangnya, disangkanya saya hanya memanfaatkan bikin konten saja, tidak berbagi rezeki. Nah, sekarang saya masukin dalam video, apakah bakal ada yang komentar kalau ngasih itu jangan, istilahnya apa ya, kalau ngasih tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. Pasti ada aja lah yang bilang kayak gitu, nggak boleh ria dan sebagainya. Mungkin itu cerita sedikit dari Ibu Cocoh dan keluarga yang tinggal 10 tahun di area pesawahan. Ibu Cocoh juga pengen kalau misalkan sudah meninggal dunia, pengen dikuburkan di sini biar tidak jauh dari rumahnya yang sekarang ya, teman-teman. Dan juga di sini banyak, katanya kata Ibu Cocoh, di belakang sana, di belakang hutan sana, ini kebetulan kandang domba, ternak domba saudaranya Ibu Cocoh. Di belakang sana itu banyak monyet atau kera yang datang ke sini, ke rumah Ibu Cocoh, tapi ada anjing yang menjaga supaya kera tersebut tidak datang ke sini. Bagaimana menurut kalian jika kalian tinggal di area pesawahan dekat dengan pemakaman umum, banyak binatang buas seperti kera, bukan buas ya, banyak binatang seperti kera yang selalu datang ke sini, ke rumah kalian, dan juga ada kuburan, mitosnya kuburan yang selalu pindah. Gimana perasaannya? Apakah kalian berani atau tidak? Silahkan kalian komentar di bawah. Saya Kang Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.